What's up? Balik lagi sama gue Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya kita nentuin suhu dari air yang kita pakai untuk bikin manual brew kita. Jadi ini kalian banyak banget yang nanyain ini, sebenarnya udah pernah dibahas, tapi kita bakal bahas lagi. Oke? Jadi overall konsep suhu air itu seberapa panas atau seberapa nggak panas adalah sama kayak kalau kalian masak pakai apinya gede atau apinya kecil. Makin gede apinya, makin cepat makanan kalian matang dan makin cepat makanan kalian gosong. Makin kecil apinya, makin lama makanan itu matang dan biasanya dibutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan rasa yang kompleks menggunakan si api yang kecil ini. Oke? Jadi kalau kalian brew coffee, kalian harus tahu nih, begitu kalian nentuin satu temperatur, kalian mau mengekstrak dengan cepat atau kalian mau pelan-pelan dengan suhu yang lebih rendah tapi mendapatkan hasil rasa yang lebih kompleks. Ini semua biasanya kalau gua personally itu menggunakan beberapa deduksi. Yang dimaksud deduksi itu adalah kita lihat dulu ini kopinya dari mana, proses pasca panennya apa, roastingnya seperti apa, baru kita tentuin pakai temperatur apa. Oke, contohnya jadi depan sini kita punya beberapa catur collection coffee dari teman-teman roastery yang beda-beda. Tiap mereka punya satu taste profile yang berbeda, kedua mereka punya style roasting yang berbeda, dan juga daerahnya beda. Oke, jadi kalau kita lihat yang pertama Kisah Kartika dari Mother Pigeon, ini adalah kopinya itu Pucuk Flores Manggarai. Jadi kita tahu si pucuk ini adalah similar dengan honey process, mirip dengan honey process. Jadi kalau kita mau mengeluarkan rasanya, kita harus menggunakan temperatur yang agak lebih tinggi, sama dengan wash coffee. Wash coffee biasanya karena rasanya itu lumayan elegan dan tipis-tipis, kita mau pakai temperatur yang lebih tinggi untuk mendapatkan rasa yang lebih kompleks. Sedangkan yang dua ini dari Makmur Jaya dan dari Andrews Roastworks itu mereka Kamala. Nah, Kamala itu secara proses pasca panen dia anaerobic natural, jadi rasanya itu very loud, very funky, very fruity. Gampang teroverekstraksi. Jadi kalian nggak mau mengekstrak semua yang ada dalam kopi ini, kalian mau turunin sedikit supaya kita bisa dapetin rasa yang masih enjoyable. Jadi kalau misalnya tadi si pucuk kalian pakai sekitar 91 sampai 93 derajat Celcius, Kamala kalian pakai itu sekitar 88 sampai maksimum 90 derajat Celcius. Jadi kalau tahu perbedaan begini, kalian bisa tahu nih ke depannya si kopi yang kalian hasilkan kira-kira rasanya akan gimana. Beda lagi kalau misalnya tiba-tiba kalian dapat geisha coffee yang wash geisha, itu rasanya sangat elegan, sangat banyak citric acidity-nya. Kalian mau menggunakan temperatur yang agak lebih tinggi supaya kalian bisa mengekstrak manisnya dari geisha tersebut untuk membalance floral dan citric acid dari si geisha. Oke, jadi secara general konsep gitu, itu biasanya deduction teori saya begitu. Jadi kita akan coba brew satu kopi untuk mengilustrasikan si teori tersebut. Oke, apa ya? Baratas Kamala aja deh. Jadi si Kamala Baratas ini dia lumayan funky dari semua Kamala-Kamala yang lain. Itu dia yang paling fruity karena dia drying time-nya paling lama. Jadi di Banjarnegara atas ini sangat humid, sering hujan. Jadi dia itu kopinya keringnya lama sehingga rasanya jadi lebih fruity dan kompleks. Oke. Kita pakai 30 gram. Menggunakan brew ratio 1:13. Nah, karena kita tahu si Kamala Baratas ini funky banget, kita nggak mau pakai temperatur yang terlalu tinggi. Jadi biasanya saya pakai 88 derajat. Ada teman-teman kita di sini di So So Good Coffee Company, anak-anak
Mereka kadang-kadang suka pakai 86 juga kalau mereka mau lebih tipis-tipis lagi rasanya. Oke, so kita bakal grind ini. So kita akan rinse paper filternya. Mumpung kita lagi di sini, kita nggak akan ngebahas terlalu banyak tentang teknik, karena itu banyak video-video lain, bakal saya taruh linknya. Kalian bisa cek sendiri video-video itu kalau mau misalnya ngomongin tentang rasio atau brewing pulse pouring, long pouring, itu ada video masing-masing. Ntar kalian bisa check out aja di channel ini. Kalau nggak mau ketinggalan, obviously subscribe, turn notification on, all that jazz. Oke, 30 gram kopi, bikin sarang burung. Habis itu kita brew menggunakan blooming ratio 2 kali lipat dari si berat kopi. Jadi 60 gram. Pastikan semua bubuk kopinya itu basah supaya bloomingnya itu sempurna. Smells good. Oke, kita tunggu 35 detik. Habis itu kita akan menggunakan teknik pulse pouring. Jadi kita akan bagi si tuangan kita berikutnya ke 2 step. Oke, tunggu beberapa detik. Biasanya ini sekitar 10-15 detik sampai level air kalian agak turun. Kemudian kita tuang lagi. Sampai 390 gram totalnya. Jadi 1:13. Kalau kalian lihat di sini saya nuangnya lumayan cepat. Itu karena saya mau extraction time-nya nggak lebih dari 2 menit 30 detik. Tunggu 5 detik, kemudian kita aduk. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya nggak ada kopi-kopi yang ketinggalan di tembok-tembok sini. Cool, very simple, nggak aneh-aneh. Yang penting kalian tahu, kayak tadi saya bilang, kalau kopinya karakteristiknya seperti apa, kalian bisa menggunakan temperatur yang seperti apa. Very simple. Ini extraction-nya selesai di 2 menit 20 detik. Jadi yang dimaksud dengan selesai adalah begitu airnya sudah turun dari slurry. Oh, jadi untuk meng-summarize poinnya, tadi kita harus tahu si kopi ini dia proses pasca panennya seperti apa, roasting profile-nya seperti apa, apakah dark roast, apakah light roast. Kalau dark berarti nggak boleh terlalu tinggi temperaturnya, kalau light roast boleh agak tinggian. Habis itu kita preferensi rasa kita mau seperti apa, mau lebih banyak extraction atau lebih sedikit extraction. Dari 3 variabel ini kita bisa pilih mau rendah atau mau tinggi. Cool, jadi untuk suhu itu aja. Kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan on the comment section or get in touch with us in our social media channels. See you on the next one.